Kilatan-kilatan spektrum warna-warni mentari yang hangat membingkai keindahan alam negeri ini. Kehangatannya memberi ruang untuk menikmati dan mensyukuri negeri ini. Bentang alam, hamparan gugus-gugus pulau, kumpulan entitas ekologi, dan keanekaragaman suku adalah potongan-potongan kekayaan negeri di ujung timur. Potensi-potensi itu tentu saja harus diolah dan dimanfaatkan untuk kembali membawa kebaikan bagi masyarakatnya. Adanya program dari pemerintah pusat tentang otonomi khusus yang memberi kewenangan agar Provinsi Papua bisa mengatur dan mengurus wilayahnya meliputi sektor SDM, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan kesehatan, memicu sebuah gagasan untuk bisa memaksimalkan program ini. Sebagai putra Papua, pemikirannya terus berkembang agar program otonomi khusus bisa menjangkau sebanyak-banyaknya orang asli Papua di bidang sumber daya manusia, terutama pendidikan secara khusus bidang militer. Pemikiran ini tersimpan dalam hati untuk beberapa waktu, sampai suatu saat kesempatan untuk mewujudkannya itu tiba. Alhamdulillah, akhirnya cita-cita saya dan niat saya terkabul oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dikasih jabatan oleh Bapak Kasat, Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menjadi Pangdam di wilayah Papua Barat, Kodam 18 Kaswari. Maka niat-niat saya atau cita-cita saya dulu waktu saya masih Letnan Kolonel di Jayapura, saya impikan itu akhirnya saya bisa mewujudkan. Saya bisa mewujudkan. Terlebih dahulu saya berkomunikasi lagi dengan orang otonomi khusus. Dari kantor otsus saya bertanya kepada kawan-kawan di sana, Pak, kira-kira kalau kita merekrut adik-adik kita, saudara-saudara kita untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat menggunakan dana otonomi khusus, ada nggak? Ada Pak, bisa, boleh katanya. Ya udahlah, kalau misalnya boleh ya berarti kita komunikasikan lebih lanjut lagi Pak. Saya bilang, nanti saya lapor ke Pak Gubernur. Yang penting kalau Bapak bilang dananya siap, ya saya lapor Pak Gubernur. Nah, ternyata mereka bilang siap. Oke lah, kalau gitu saya komunikasi dengan Pak Gubernur. Komunikasi segera dilakukan agar terkoordinasi dan terlaksanalah program 1000 anak asli Papua yang akan dididik menjadi 1000 orang tentara. Program ini disosialisasikan kepada semua bupati di Papua, diutarakan kepada pimpinan Angkatan Darat, sampai pada akhirnya dipresentasikan kepada Menteri Pertahanan. Semua menyambut baik dan penuh antusias. Ya udah, kita langsung pasang baleho di seluruh Papua Barat, di kabupaten sampai di pelosok-pelosok. Bilang pasang aja, biar ada kita yang kemarin-kemarin putus-putus sekolah, karena kita ada turunkan beberapa grade ya, sehingga kita bisa dapat adik kita lebih banyak. Harapan saya tiap kabupaten 100 orang. Nah, sehingga di sana ada 12 kabupaten, 1 kota. Ya, kira-kira sekitar 1.300 orang lah kita bisa dapat. Nanti dari 1.300 ini kita warfing mereka, kita seleksi, pastikan menyusut itu sampai pas 1.000 ya sudah. Sesuai dengan kekuatan kemampuan dana yang ada dari otonomi khusus, kita bisa laksanakan pendidikan itu. Akhirnya syukur alhamdulillah. Kesempatan dididik untuk menjadi seorang tentara adalah kesempatan emas. Kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak Papua. Kesempatan yang membuka lebar pintu harapan baru. Dengan antusias, mereka menghampiri kesempatan itu. Tahap demi tahap seleksi dilalui. Setiap ujian diikuti untuk mendapat kesempatan memajukan sumber daya orang Papua agar bisa membangun masa depan mereka. Kita mulai
melaksanakan rekrutmen. Saya nampaknya sudah dipanggil sama Bapak Kasat untuk pindah posisi. Ya udah dilanjutkan oleh Bapak Pangdam yang berikut. Ya, jadi Pangdam yang berikut langsung melanjutkan apa yang sudah dicanangkan oleh saya. Karena pemerintah provinsi juga sudah mulai mempersiapkan anggarannya untuk pendidikan, ya saya serahkan kepada Pangdam yang berikut. Kemudian saya pesan kepada Pak Gubernur agar ini tetap dilakukan, sehingga ya mudah-mudahan kita bisa dapat adik-adik kita. Ya syukur alhamdulillah akhirnya mereka bisa lanjutkan. Saya sudah pindah ke sini ke Mabesat, sudah jadi Korsahli, kemudian dilanjutkan oleh Pangdam yang baru, Pak Majen Cantiasa, melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan. Dia tinggal melanjutkan sampai dengan merekrut 1.000 orang asli Papua dan dikirim ke Pulau Jawa. Jadi ini luar biasa ya, ide daripada adapun perintah Bapak Kasat ini dalam rangka untuk mempercepat pengisian ini. Ya, memang ide ini dituangkan oleh Pangdam yang sebelumnya, ya. Dan saya pas di sana menjabat, kita yang mengeksekusi, kita yang melakukan. Kita berharap pemuda-pemuda, pemudi yang terpilih memang betul-betul yang terbaik anak-anak Papua. Dan mudah-mudahan nanti mereka bisa kembali untuk mengisi kodim-kodim koramil yang ada di Kodam 18 Kasuari. Gitu. 1.000 anak asli Papua telah menjalani tahapan seleksi serta sidang penentuan dan terpilih untuk mulai menjalankan pendidikan militer. Seluruh resimen Indokodam atau Rindam yang ada di Pulau Jawa menjadi kawah candera di muka bagi mereka. Bahwa kalian adalah putra-putra yang terpilih, yang terbaik, ya, generasi muda Papua Barat, ya, yang hari ini akan menjadi siswa, ya, 1.000 Bintara OSUS yang tercinta. Ya, tepuk tangan dulu. Yang lulus adalah kalian semuanya, anak-anak generasi muda Papua Barat. Kita sudah menandatangani kesepakatan bersama antara gubernur, para bupati, wali kota dengan kepala staf Angkatan Darat, dalam hal ini Kodam 18 Kasuari. Kita sudah tanda tangan kesepakatan bersama, ya, untuk ada formasi 2020, ya. 2020 ini ada formasi 1.000 Bintara OSUS. Yang pertama, saya atas nama pribadi dan satuan menyampaikan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena kegiatan rekrutmen 1.000 Bintara OSUS ini yang perintah Bapak Kasat, ya, dalam rangka untuk percepatan pengisian personil di Kodam 18 Kasuari itu berjalan dengan aman, lancar. Walaupun di dalamnya ada dinamika-dinamika, ya, tapi itu semuanya sudah bisa kita selesaikan dengan baik, ya. Dalam situasi COVID-19 ini, kita betul-betul juga mengawali dengan kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan, ya, bagaimana kita merekrutmen adik-adik kita, mensporting dari mulai di Koramil, di Kodim, di Korem, kemudian sampai di tingkat Kodam, sampai tingkat pusat, ya, datang dari Mabesat, ya, tim yang langsung menyeleksi, melihat kegiatan daripada seleksi itu. Program otonomi khusus menjadi salah satu akses untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup orang Papua dalam kesehatan, perekonomian, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. Program otonomi khusus pun bisa menjadi salah satu lompatan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Papua.